pemain Persib Bandung nih, Oh, bintangnya iya. Persib Bandung ya ini Levin Kurzawa yang resmi mengumumkan kalau dia angkat Cabut kaki ya. dari Maung Bandung nih. Jadi cuma setengah musim doang ya dia, sesuai kontraknya. Betul. 6 bulan, dia datang Januari, akhirnya berakhir di Mei ini. Betul. Tuh, Dan ini memang ketika didatangkan pada Januari, Iya. ini sempat mengundang pro kontra meskipun memang Levin Kurzawa berstatus pemain bintang ya, Iya, pernah bela PSG. PSG, AS Monaco ya. Iya, betul. Nah, tapi tetap aja dia datang dalam kondisi yang sebenarnya kurang Iya, bugar. dia berapa bulan tuh nggak main, akhirnya direkrut. Makanya pas awal masuk Boboto pun mempertanyakan apakah Kurzawa layak masuk Persib, tapi itu keputusan Bojan Persib. Hodak ya. Jadi tapi dia berguna juga membantu walaupun ya minim lah ya minim bermainnya. Mungkin kalau secara menit bermain, dia total main 9 laga ya, Iya, dan betul. menyumbangkan 1 assist cantik ketika Persib menang Bayangkara. comeback lawan Bayangkara Iya. FC dengan skor 4-2, dan setelah itu memang performanya gak terlalu terlihat Iya. ya, karena memang mainnya nggak pernah 90 menit, tapi ketika pas perayaan juara Iya. kemarin dia paling heboh. semangat. Jogetnya asik banget. Ya mungkin itu jadi pembakar semangat untuk Iya. teman-teman di skuad Persib juga. Iya. Mungkin kalau nggak ada Levin Kurzawa juga euforianya nggak akan Betul. sehidup itu kan. Di ruang ganti pun dia terkenal sangat humoris. Jadi tuh pemain tuh deket-deket, Adam Alis, Berguinho, semuanya seneng kalau ada Levin Kurzawa di ruang ganti. Dan memang setengah musim doang aja Levin Kurzawa di Persib Bandung dia udah bikin banyak banget video viral ya. Iya. Ada yang video kedekatannya sama ojek online, Iya. yang dia sampai ngasih jersinya. Betul. Terus waktu pas perayaan di juara Persib Bandung dia bawa bendera Palestina. Iya. Itu semua disorot sama publik. Nah, kita sekarang nanti aja nih menantikan kemana Levin Kurzawa akan berlabuh setelah resmi meninggalkan Persib Bandung Iya, ya, betul. gitu. Selanjutnya nih, Ya. Van, ada Apa tuh, kabar Mbak ada pemain Persibnya juga Oh, nih. Ini apa ada kabar dari pelatih timnas Indonesia ini Ya. John Hertman yang mencoret nama Eliano Reinders Oh, dan iya. juga Jordi Amat. Ini jadi rame pro kontra di masyarakat karena memang Eliano kan baru juara ya. Iya, dan mainnya bagus sekali di bawah Betul. asuhan Bojan Hodak. Betul. Terus Jordi Amat juga oke banget di Iya, Persija. membantu Persija finish peringkat ketiga. Terus alasannya apa sih Van sebenarnya Van? John Hotman mengakunya sih alasannya kondisi kebugaran pemain ya. Jadi Eliano sama Jordi Amat kan sudah bermain full untuk Persija untuk Persib, dan dirasa kebugarannya saat ini tidak memadai untuk ikut di FIFA Matchday Juni 2026. Dan alasan utamanya mungkin karena menyiapkan Eliano dan si Jordi Amat untuk Piala AFF 2026 yang di Juli nanti. Oh, takutnya Gitu. memang Iya. kenapa-napa, jadi, kecapean, iya, nggak fit, di betul. Juli malah jadi nggak optimal Jadi, gitu ya. Jangan anggap dia nggak penting-penting, tapi untuk Juli makanya disimpan, dikasih pemain lain buat tampil. Nah, ini juga memberi kesempatan buat Betul. nama-nama baru, pemain-pemain muda, karena Iya. memang ada beberapa nama pemain muda yang akhirnya dipanggil Iya, ya. ada. Dari Persija tuh Raya Nanan ada. betul. Lalu Marcelino kembali lagi. Terus dari paling menarik yang Matthew Baker ya. Dia baru umur 17 tahun tapi udah dipanggil ke timnas senior. Nah, tadi ngomong-ngomongin Matthew Baker, Iya. ini juga ada pernyataan dari John Hertman soal pemanggilannya Baker nih Iya. ke skuad timnas Indonesia senior. Katanya Nah, betul, Mbak. alasannya karena memang dia layak, katanya Iya. gitu, Van. Dan Iya. ketika membicarakan soal Matthew Baker, dia juga bilang kalau mempromosikan pemain muda banget ke skuad senior ini udah pernah dia lakuin di timnas Kanada, Oh, iya, dan ini benar. sebagai jenjang untuk masa depannya skuad, dia Iya. bilang gitu. Nah, tapi ini yang unik katanya nanti akan mentorin sama Kevin Dix. Iya, sebagai pemain yang udah lebih senior, pernah main di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach. Jadi tugasnya Kevin Dix adalah membimbing Matthew Baker biar bisa bersinar ya. Apalagi seperti yang dibilang Jofman tadi, Baker itu untuk masa depan timnas. Jadi kenapa dipanggil yaitu buat masa depan timnas. Makanya dia butuh kekuatan dari pengalaman dan pelatihan di timnas itu dibutuhkan dari senior gitu. Dan lucunya kan awalnya dia kan masuk ke dalam skuad Piala AFF U19. Oh iya. Udah ikut yang sudah berlangsung malah kan udah bermain, tapi tiba-tiba dipanggil sama John Hotman. Makanya Nova Arianto tuh bilang kan ke Sumardi,
Pak ini Matthew Baker dipanggil. Ya udah ambil aja nggak apa-apa. Sumardi bilang sebagai ketua BTN kan, ya udah boleh aja panggil. Sebagai mendukung George Hotman. Wah, ini tapi legowo juga ya Coach Nova Iya. ya. Padahal Matthew Baker ini salah satu pemain inti di skuadnya Coach Nova. Betul, makanya tapi Coach Nova juga mendukung untuk timnas, jadi dia lepas. Nah, tapi kabar baiknya kalau setelah FIFA Matchday ini berakhir kan, jadi itu tanggal 9 ya. Iya, betul. Kalau timnas U19 lanjut ke semifinal, Matthew Baker bakal balik lagi ke Medan. Oh, karena memang Piala AFF digelarnya di Iya, Medan di ya. Medan, jadi gitu. Yang Jadi U19. masih bisa main. Ini kalau fase grup berarti kan kemarin baru satu pertandingan awal Iya, ya Piala AFF. lawan Myanmar. Lawan Myanmar. Menang 3-0. Selanjutnya tanggal 4 lawan Timor Leste. Tanggal 7 lawan Vietnam. Tanggal 4 tuh berarti besok ya? Iya, besok. Besok terus main lagi di hari Minggu. Minggu, Wah, tanggal 7. padet ya. Habis itu baru kalau lolos ke semifinal langsung ya. Iya, baru tanggal 11 semifinalnya. Nah, itu baru Matthew Baker bakal bela U19. Dan ini menarik nih karena memang di bawah asuhannya Coach Nova biasanya timnas muda Indonesia ini tuh selalu berkiprah manis ya. Iya, betul. Udah lolos Piala Asia kemarin, Betul. Piala Dunia. Jadi makanya kalau U19 ini yakin bakal menang lagi, apalagi kan juara bertahan ya. Jadi optimistis timnas bisa juara di Medan. Nah, menarik nih. Kita harus dukung juga nggak cuma timnas Indonesia senior, Iya. juga timnas Indonesia U19 yang lagi berlaga di Medan saat Padat ini. pokoknya Juni Juli ini padat. Betul, dan di timnas. minggu ini juga ada Indonesia Open kan, Pak, Iya. di Istora Senayan. Nah, itu kayaknya GBK lagi rame-ramenya banget ini. Nanti di tanggal 5 apalagi sih Iya. kayaknya deh. Di tanggal 5 kan Indonesia Open masuk ke perempat final. Iya. Terus Kita lawan Oman, timnas Indonesia lawan sepak bola ya. Oman. Mainnya di jam 8 ya? Iya, jam 8 malam. Dan biasanya itu udah agak rame juga. Iya, dari sore udah ada. Betul. Kalau lagi nih Betul. ada yang lagi menarik juga soal pemain timnas Indonesia nih, Kelvin Verdon katanya mau dilatih sama pelatih baru ya. Oh, Di betul. klubnya ya, Di bukan klubnya, di timnas bukan di Indonesia timnas. ya. Karena Oh, ganti lagi. Kalau di timnas Indonesia kan udah ada John John Hartman. Hartman, Nah, iya. ini di klubnya dia kan main di Liga Perancis ya. Iya, di Los Leeds ya. Pelatih barunya tuh Davide Ancelotti. Kalau Ancelotti siapa? Wah, Nah, iya. itu Kok kayak tahu nih Iya, Ancelotti kayak ini pernah bukan denger. bukan Carlo, Iya. tapi Davide. Iya. Jadi Davide Ancelotti itu anaknya Carlo Ancelotti, mantan pelatih Real Madrid, sekarang di Brazil. Tapi uniknya, Hah? Davide Ancelotti ini baru sebelum ke Lille, dia masih tugas di Brazil dulu. Jadi menyelesaikan tugasnya di Piala Dunia 2026. Oh. Dia sebagai asistennya Ancelotti. Oh, jadi asisten bapaknya. Asisten bapaknya dulu, masih kerja asisten bapaknya. Piala Dunia berakhir, baru dia fokus ke Lille gitu. Wah, ini berarti datang nggak tong kosong nyaring bunyinya ya? Iya, wah dia sebagai asisten dia udah bawa Real Madrid 2 kali Liga Champion, Liga Spanyol, terus di Jerman bawa Liga Bayern Munchen menang juga Liga Jerman. Jadi ya secara materi, secara pengalaman, Davide Ancelotti adalah pelatih yang bagus ya. gitu. Tapi emang kalau soal pengalaman kan tadi kalau lo sebutin asisten-asistennya bokapnya, terus nih ya bapaknya Carlo Ancelotti. Tapi dia udah punya pengalaman jadi pelatih kepala nggak sih sebelumnya? Pernah di musim 2025-2026 sebagai pelatih Botafogo di Liga Brazil ya. Dia berhasil ngebawa Botafogo finish peringkat ke-5. Peringkat ke-6 kalau nggak salah. Jadi itu pencapaian yang terbilang bagus ya? Bagus sih. Dari 18 pertandingan 10 dia bawa kemenangan. Jadi itu buat modal meyakinkan Lille agar memilih Davide Ancelotti. Apalagi Lille-nya juga akan tampil di Liga Champions Iya, musim depan betul. karena finish peringkat ketiga di Liga Prancis Prancis. musim ini ya. Betul, ya. Gitu. Nah, ini menarik nih menantikan racikannya Davide Ancelotti. Tapi kalau dia bingung mungkin telepon bapaknya kali ya. Iya benar. Ini pakai apa nih ya? Iya. Formasinya ya? Musuhnya 4-4-3, lawannya pakai apa Nah, ya? ya. Nih tolong liatin nih pemain-pemainnya nih gitu. Nih yang bagus dipasang yang mana nih? Pah, ini siapa yang bagus sih? Oh nggak tahu, nyusahin banget ini dia yang Lagi dapat urus duit. Brazil gitu. Nah ini juga Brazil mungkin jadi salah satu favorit juara karena Betul. memang dilatih sama Carlo Ancelotti saat Iya. ini ya dengan skuadnya yang bergelimang pemain bintang Iya. berkelas Lini gitu. depannya sangat mewah ya. Betul. Vinicius Junior, Rafinha, ada lagi Edric. Waduh. Kok Neymar nggak disebut? Neymar juga bagus. Dan tadi nungguin kok Neymarnya nggak disebut? Neymar Kan bagus. bukan penghias doang kan? Iya, betul. Nggak bukan kan? Enggak kok dia pemain senior, dia bisa Iya. buat ruang ganti itu penting. Nah itu gitu. di lapangan juga penting Penting, betul. gitu.
Nah ini selain nih kita nantikan aja gimana penampilan Brazil di Piala Dunia dan juga Calvin Verdong dan kawan-kawan bersama pelatih barunya Davide Ancelotti. Tadi pengen ngomong Davide Tardozzi. Waduh. Salah dong, MotoGP itu. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.